Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ilham Akasa dari jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 3. Di sini saya akan memaparkan kembali atau menjelaskan kembali tentang materi yang telah dipaparkan oleh Ibu dosen, Ibu Akifah Jalur SHMH, dan saya ingin mengambil materi tentang alasan penghapusan dan pengurangan dan juga penambahan pidana. Alasan penghapusan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 2023, yakni di dalamnya ada alasan pembenar dari pasal 31 sampai pasal 35. Nah, di dalam pasal 31 dan 35, yakni ada dalam melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, pasal 31 melaksanakan ketentuan undang-undang, yang kedua melaksanakan perintah jabatan, yang ketiga yakni keadaan darurat atau overmatch, keempat dan pembelaan terpaksa. Di dalam alasan pemaaf, di pasal 40 sampai pasal 44 terkandung di dalamnya tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ini tidak mampu bertanggung jawab atau biasa dikenal dengan dia di dalam tidak mampu bertanggung jawab, yakni masih di bawah umur anak-anak. Yang kedua, daya paksa. Ada keterpaksaan di dalam kasus tersebut. Yang ketiga, pembelaan terpaksa melampaui batas. Dan yang ketiga, perintah jabatan. Oke, selanjutnya alasan pengurangan pidana. Yang pertama, yang termasuk dalam pengurangan pidana, yakni yang pertama adalah belum cukup umur. Di dalam Undang UPA atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yakni anak di umur 12 sampai belum usia 18 atau 17 tahun, maka pemidanaannya itu 1/2 dari ancaman pidana maksimum yang diancamkan bagi orang dewasa. Tapi jika pidana mati atau penjara seumur hidup, maka terhadap anak diterapkan pidana maksimal 10 tahun pidana penjara. Nah, yang selanjutnya adalah penambahan pidana. Yang tadi pengurangan pidana, yakni ada lagi penambahan pidana. Yang pertama, pidana dapat bertambah ketika yang tersangka itu adalah kedudukannya sebagai pejabat. Seperti di mana pada kasus yang pernah terjadi, yakni Ferdy Sambo, dia terkena penambahan pidana karena dia berkedudukan sebagai pejabat atau pejabat tinggi Polri. Nah, kedua, penggunaan bendera kebangsaan atau lambang negara Indonesia pada waktu dilakukan tindak pidana. Ini penghinaan tentang negara. Ya. Dan yang ketiga, pengulangan tindak pidana. Nah, di dalam pengulangan tindak pidana ini dia sudah dipidana, dia sudah keluar, tapi di dalam di sistem keluarnya itu dia mengulangi tindak pidana yang pernah dia lakukan. Di dalam pasal 58 berbunyi ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Dan yang terakhir, gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana. Oke, di dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kadaluarsa, nah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikurangi 1/3. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang penghapusan, pengurangan, dan penambahan pidana. Nah, sekian dari saya. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.